Pemirsa, manuskrip kuno karya ulama besar Palembang, Syekh Abu Somad Al-Falembani, ditemukan oleh pemuda asli Palembang. Jejak peninggalan Islam yang masih terpendam jadi bukti kebesaran Islam di Nusantara pada masa lampau. Palembang merupakan salah satu tempat yang memiliki jejak peninggalan Islam oleh para ulama besar di kawasan Melayu. Karya-karya para ulama besar membuat Palembang menjadi salah satu daerah terkaya akan peradaban Islam di Nusantara. Ada banyak peninggalan sejarah Islam di Palembang, salah satunya Masjid Agung. Masjid Agung didirikan para ulama besar pada saat itu, salah satunya Syekh Abu Somad Al-Falembani. Syekh Abdul Somad lahir dengan nama Abdul Somad bin Abdurrahman bin Abdul Jalil Al-Jawi Al-Falembani pada tahun 1737. Riwayat kelahirannya ditulis dalam manuskrip Fardu Isyani. Sejak umur 1 tahun, Abdul Somad sudah menjadi piatu dan ditinggal pergi ayahnya, yang diduga pergi ke Kedah, Malaysia. Sejak umur 9 tahun, Abdul Somad sudah hafal Al-Quran. Pada umur 11 tahun, ia sudah menunaikan ibadah haji. Pada tahun 1772, Abdul Somad menjadi ulama besar dan ulama sufi. Selama masa hidupnya, ada 26 karya yang ditulis dalam huruf Arab Melayu maupun huruf Arab penuh. Abdul Somad wafat pada 17 Zulkadah 1832 Masehi. Abdul Somad Al-Falembani tak hanya mendirikan Masjid Agung, namun juga menyiarkan Islam di Nusantara melalui karya tulisnya. Salah satu karyanya adalah tulisan tangan yang berisi tentang malam Isra Mi'raj. Dari studi saya, tulisannya itu adalah tulisan pertama dalam bahasa Arab Melayu mengenai Isra dan Mi'raj. Sebelumnya belum ditemukan sampai sekarang ada tulisan dari ulama sebelumnya mengenai Isra dan Mi'raj yang kita lihat ada simpanan manuskrip apalagi cetakannya. Jadi itu sangat penting sebagai bukti bahwa dia memang ulama yang produktif gitu. Berabad-abad kisah kemasyhuran Al-Falembani melekat dalam benak warga Palembang. Begitu sedikit lukisan atau gambaran wujud Al-Falembani. Namun secara mengejutkan, seorang mahasiswa Muhammad Daud menemukan tulisan tangan yang diduga asli ditulis oleh Al-Falembani. Muhammad Daud memulai pencarian sejak awal tahun 2017 di desa-desa yang ada di Sumatera Selatan, terutama di Ogan Komering Ilir. Muhammad Daud berkeinginan untuk menemukan manuskrip kuno karena ia pernah diceritakan oleh neneknya bahwa banyak ulama-ulama besar berasal dari daerahnya. Manuskrip yang diduga ditulis Syekh Abu Somad Al-Falembani ditemukan pada tanggal 8 April 2017 di dalam lemari milik Kiai Haji Usman di Rumah Ibrahim yang merupakan tokoh agama di Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Lubuk, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dugaan keaslian manuskrip ini diperkuat dengan adanya beberapa bukti-bukti. Kalau kitab yang ditulis oleh murid-muridnya itu ada kata-kata Tuan Guru Syekh Abdul Somad misalnya. Kalau seperti itu bisa dikatakan itu bukan tulisan asli Syekh Somad. Tetapi di manuskrip ini memang benar-benar beliau sangat tawadu telah menulis oleh hamba yang fakir yaitu Somad Palembang. Cuman gitu aja. Itu satu, tidak adanya kolofon lain kalau dalam istilah filologi. Tidak ada keterangan lain kecuali memang cuma disebutkan Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Begitu banyak manuskrip kuno jejak peninggalan ulama yang tersimpan secara pribadi. Saat itu para ulama terpaksa menyimpannya sebagai aset pribadi karena mungkin tidak sejalan dengan Belanda di tengah pergolakan politik pada masa kolonial. Jika kini tulisan yang diduga asli merupakan karya Syekh Abdul Somad Al-Falembani, maka perlu dilakukan pengujian.
Berbagai pendekatan dilakukan untuk menguji keaslian tulisan Syekh Abdul Somad. Jadi kami melihat bahwa yang kami temukan itu memang betul-betul asli. Jadi ada dua pendekatan yang kami lakukan. Yang pertama, kami berkonsultasi dengan pakar-pakar ya, dan itu kami perlihatkan kepada mereka. Dan yang kedua, kami dengan pendekatan sejarah. Jadi pendekatan sejarah gimana? Artinya selama belum ada orang yang mengatakan bahwa itu tidak asli, maka itu adalah asli. Karya besar Syekh Abdul Somad dalam pengembangan Islam di Melayu Nusantara begitu nyata. Generasi ulama sesudah Abdul Somad yang belajar di Mekah dan kembali ke Palembang mampu menerapkan agama Islam sebagai bagian dari tradisi kesultanan. Nilai-nilai Islami inilah yang kemudian ditanamkan dalam kehidupan masyarakat dan disiarkan ke daerah lain di Nusantara. Hasanah dan jejak peninggalan sejarah Islam sudah semestinya diilhami dan memperkaya nilai Islami di Indonesia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth Widya, Hanandito, Metro TV.